instruksi lisan Pak. Atas instruksi apa? Instruksi lisan. Lisan dari Pimpinan kami Pak. pimpinan siapa? Pimpinan tertingginya? Ya Pak. Pimpinan tertingginya siapa? Manajer Pak. Manajer. Jadi atas instruksi lisan dari pihak manajer. Oke, berarti semua diketahui. Pihak PT KWN mengetahui ini semua atau bagaimana? Saya tidak tahu Pak. Maksudnya untuk unit prima beton ya? Mengetahui atau enggak? Mengetahui kalau Pak Widodo membantu penagihan. Berarti secara organisasi nggak ada masalah ya. Yang kerja di kantor Bapak nih kan kami nih orang pada tahu kan Pak Widodo, apalagi Pak Widodo sering bawa duit ke kasir. Bapak juga pernah kasih duit ke kasir, gitu kan? Artinya kan satu kantor tahu itu skema yang sudah berjalan dari tahun berapa? Tahun Bapak seperti itu. Tadi kan kita barusan ini kan ada SOP. SOP itu kan tadi tunjukkan ke Bapak dari SOP itu kan ada bagian masing-masing segala macam. Tapi praktek lapangannya kan nggak sesuai dengan SOP ya. Artinya mereka secara organisasi, secara perusahaan berjalan skema yang sudah normal lah, normal biasa kayak tadi Pak Widodo melakukan penagihan. Padahal Pak Widodo bagian apa Pak? Pemasaran bagian marketing. Secara normanya, secara prosedural kan nggak bisa ya Pak Widodo melakukan penagihan, bukan tugas dan fungsinya kan. Oke, sekarang Pak Widodo sudah melakukan, Bapak tadi sudah mengetahui lah Pak Widodo melakukan penagihan dari tahun berapa? Tahun Bapak untuk melakukan penagihan, mengambil apa namanya? Pembayaran. Setengah tahun Bapak aja. Kalau mengambil sih saya ini ya Pak, saya tidak tahu ya. Saya biasanya kalau misalkan nanya Pak Widodo menjawab pembayaran tersebut dititipkan ke dia. Itu ya, ke Pak Widodo dari tahun berapa kira-kira? Seingat saksi lah, pengetahuan saksi aja. Apa sih saksi bekerja di prima beton? Tahun berapa? Atau gini lah, Anda kan sebagai satu bagian sama bagian keuangannya. Betul Pak. Terkait masalah ini, pernah nggak Pak Widodo, sepengetahuan saudara, bagian keuangan nih, atau dari pihak manajer nih, pernah nggak Pak Widodo itu dilakukan peneguran, diperingatin, nggak boleh ini seperti ini, pernah tidak? Sepengetahuan Setahu saya tidak pernah. Berarti berjalan sudah normal aja, biasa aja seperti itu ya. Oke. Sekarang saya ke Pak Agus sebentar. Pak Agus tadi menyampaikan kalau Bapak melakukan pesanan ke Pak Widodo, pesan dari konsumen. Konsumen tahu nggak yang dipesan itu barang atau apa sih ini beton ya? Beton PT KWN. Tahu punya PT KWN. Tapi pernah nggak konsumen menerima invoice atau surat jalan dari pihak KBN? Kan ada yang antar nih. Pesanan kan antara kantor nih, yang menerima barang siapa di sana? Jadi gini Pak, kalau invoice itu biasanya kan sudah tanda tangan surat jalan Pak. Ya benar. Jadi kalau tanda tangan surat jalan itu yang dari konsumen Oke. yang membeli. Kalau customer ini biasanya cuma melalui saya Pak. Ya. Jadi dia tidak menerima invoice. Invoice itu biasanya saya selama ini nggak pernah menerima invoice Pak dari Pak Widodo. Yang saya bayar ya, cuma melalui ATM transfer, berarti kan itu anggaplah sudah termasuk kwitansi bagi saya Pak, seperti itu. Terus pengetahuan saksi, kan KBN ini sebagai sebagai nganter barang, itu kan menerima surat jalan customernya. Kan tadi Bapak bilang proyek rumah segala macam gitu kan, bukan proyek-proyek yang besar gitu kan. Artinya lokasinya di situ aja paling kan. Beda-beda lokasi Pak. Ya artinya si yang pemesan sama paling kalau masjid ya atau rumah tinggal kan orang rumah tinggal di situ. Maka kalau sudah menyatakan ini saya dapat invoice nih untuk ini, padahal kan sudah bayar rumah Bapak misalkan. Pernah nggak seperti itu? Belum pernah. Jadi nggak pernah ada invoice ke customer.
Ke Bapak juga nggak pernah? Enggak. Nggak pernah. Oke. Lanjutkan Ibu ya. Izin melanjutkan ya Om ya. Dikit ke Pak Dahono. Pak Dahono. Pak Dahono kan tadi saat saat Ibu JPU menanyakan terkait PO, Pak Dahono ada menyampaikan yang membuat PO itu adalah pemasaran. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya, biasanya yang membuat PO itu pemasaran atau customer, Pak? Pemasaran. Bukan produknya konsumen. Bukan. Kok pemasaran bisa tahu berapa pemesanannya, Pak? Kan namanya PO itu kan bukti pemesanan konsumen. Selama saya di Prima Beton, hanya perusahaan-perusahaan yang besar aja yang PO. Iya, pertanyaan saya yang buat PO itu pemasaran atau konsumen, Pak? Itu aja. Pemasaran. Lalu tadi yang perusahaan-perusahaan besar itu yang buat pemasaran KBM? Pemasaran. Bukan dari customernya, bukan dari PT-PT itu. Bukan. Berarti produknya KBN ya? Iya. Karena terakhir kemarin pada saat Pak Wiono diperiksa bagian produksi, bilangnya kalau memang ada PO itu memang pasti dari konsumen. Tapi kalau PO-nya tidak ada dari konsumen, baru pihak KBN mengirimkan PO manual. Tetapi yang mengisi PO manual itu adalah konsumen. Jadi yang benar yang mana, Pak? Keterangannya Pak Wiono atau keterangannya Pak Dahono? Bapak sebagai saksi yang saat ini diperiksa keterangannya. Kalau saya terima PO dari operasional. Jadi gimana jawabannya, Pak? Saya butuh ketegasan Bapak. Jadi yang buat PO itu ya izin ya mulai karena kan tadi baik yang mulia. Baik yang mulia. Saudara saksi tahu memang saya sedikit mengulang lah. Berarti tindakan atau kegiatan yang dilakukan Pak Widodo di dalam melakukan penagihan itu memang sudah diketahui secara umum di unit Prima Beton. Iya. Semua strukturnya tahu, organisasi di Prima Beton. Iya. Tidak pernah ada teguran atau peringatan kepada Pak Widodo. Tidak. Ke Pak Asdar, pertanyaan sama Pak Asdar. Berarti kegiatan semua yang dilakukan Pak Widodo selama di Prima Beton di dalam melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari konsumen itu diketahui seluruh organisasi di Prima Beton, Pak. Pembayaran melalui Prima Beton, iya, Pak. Iya. Karena kan Pak Widodo juga menyampaikan ke kita kalau ada pembayaran yang disampaikan. Berarti maksud saya itu masalah yang Pak Widodo diizinkan menagih atau tidak, pihak Pak Widodo diizinkan untuk membantu penagihan. iya, memang ada diizinkan untuk membantu penagihan oleh manajer Prima Beton. Selama saudara saksi sebagai penagihan di situ, bertugas sebagai collection di situ. Saya tahu di 2018-an. Saudara saksi sebagai collection di Prima Beton dari tahun berapa, Pak? Saya masuk KBN 2014, tapi menagih itu 2015 itu pun yang dekat-dekat aja, makanya kan saya mendatang di sini, Pak. Dan kalau itu tahu banyak jalan. Di keterangan saudara saksi ya, tadi kan di BAP 39. Di sini saudara saksi bilang yang bekerja tidak sesuai dengan SOP adalah manajer dan saudara Widodo Haryanto. Benar gitu keterangan saudara saksi? Tidak, Pak. Di BAP saudara saksi bilang kayak begini. Yang tidak bekerja sesuai SOP adalah manajer dan saudara Widodo Haryanto. Saya ingat. Oh nggak ingat. Perlu saya bacain lagi, Pak? Saya bacain ya jawabannya ya. Baik. Baik yang mulia. Tiga sembilan yang mulia. Sama dengan keterangannya Dahono ini. Saudara ditanya oleh penyidik, siapa yang nggak profesional
tadi bilang tidak gimana? Ingat jawaban. Jadi kata-kata malu kan? Iya. Nah, kita masih bantu ini. Ya Allah juga ngomong begitu. Silakan ditanya dua-duanya. Pertanyaan yang sama juga Pak Dahono. Berarti memang Pak Dahono di BAP Bapak juga menyampaikan yang tidak bekerja sesuai SOP adalah manajer dan Pak Widodo. Betul kan begitu Pak? Sebenarnya tanpa saudara tanya pun kan dari Iya. pertanyaan kita semua kan tapi mereka mengatakan si Baik. pernah ditegur dan manajer gitu. Baik, yang mulia saya lanjutkan yang lain. Jadi semua. Baik, yang mulia. Nah, tinggal saudara Ya. bandingkan SOP-nya bagaimana kan gitu. Baik, yang mulia. Lanjutkan yang mulia. Ya. Pak Dahano sedikit aja. Pak Dahano pernah melakukan pengecekan terhadap konsumen yang belum melakukan pembayaran ke PT KBN. Secara langsung ya kalau ini bukan namanya kan secara langsung ke konsumen kan ya. Berapa konsumen sih Bapak? Lupa kalau gitu. Lupa. Terus Bapak juga pernah mengecek ke CP Yestina? Di sini pernah tapi tidak ada. Tidak ada. Maksud Bapak apa namanya di jawaban Bapak kan tidak pernah memesan beton kepada PT KBN unit usaha PT Prima Beton sehingga CP Yestina merupakan pemesanan yang fiktif. Ya karena di alamatnya itu tidak ada. Fiktif pengertian fiktif apa Pak maksudnya? Begitu saya ke alamatnya itu rawa. Rawa alamat Iya. alamat ini itu udah ada invoice-nya ada? Di hostel saya itu lama coba. Yestina pernah Bapak bikin invoice-nya? Enggak. Nggak pernah. Itu lama sebelum saya. Sebelum Bapak, Iya. Pak, Bapak waktu ngeliat hostel itu banyak kayak begini-begini yang aneh-aneh, kayak pemesanan tidak pernah ada. Karena kemarin juga saya beberapa saksi juga, Pak siapa itu juga menemukan juga nih konsumennya tidak pernah besar seperti itu. Jadi ada beberapa banyak yang hal kayak seperti itu yang Bapak ketahui sehingga Bapak nih. Cuma itu aja. Ah, Cuma satu. cuma satu aja di daftar hostel gitu.